pagi teman-teman, mari kita lanjutkan ya video pembelajaran online masih mengenai how to develop your leadership skills ya, high impact leadership skills. Sebelum ini kita sudah bicara mengenai bagaimana Anda sebagai seorang leader harus menjadi team builder yang tangguh, ya. Seorang pengembang tim yang solid, ya, yang punya sense of togetherness, ya, bersama-sama kita tumbuh. Ya. Nah, dalam video kali ini, di dalam sesi kali ini kita akan bicara elemen yang berikutnya ya. Setelah leader sebagai vision creator, leader as a team builder, di dalam sesi ini kita akan belajar mengenai bagaimana Anda menjadi task allocator. Ya, leader as a task allocator. Sebagai seorang pengalokasi tugas yang efisien, ya. Task allocator yang optimize. Ya. Jadi di slide 28 ini ya, saya tampilkan bagaimana seorang leader menjadi task allocator ya Mas ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, Anda sebagai seorang leader ya, entah manager, entah GM, entah VP, entah supervisor, itu hanya ada dua elemen Mas, task sama people. Ya. Jadi tasknya itu tugasnya, targetnya, pekerjaannya, people itu orangnya. Nah hasilnya adalah kombinasi dari dua elemen itu. Jadi effective leaders oleh karena itu perlu memahami cara mengalokasikan tugas-tugas atau pendelegasian dan mengetahui bagaimana melakukannya. Ya. Nah, di slide berikutnya ini Mas ya. Jadi delegasi ini sebenarnya pelimpahan wewenang atau tugas, pelimpahan wewenang kepada orang lain untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas khusus ya, mendelegasikan tugas. Ya. Jadi apa yang bisa didelegasikan? Ya, tugas yang berulang-ulang dan rutin. Tugas-tugas yang dapat mengembangkan kemampuan atau pengetahuan karyawan. Tugas yang sesuai dengan bidang yang dia kuasai atau dia minati. Nah, ini Mas ya, yang keduanya penting ini Mas ya. Mendelegasikan tugas itu merupakan salah satu cara terbaik untuk mengembangkan orang Mas. Ya, jadi Anda memberikan tugas-tugas yang menantang, yang challenging, itu namanya pengkayaan ya. Job enrichment itu ternyata terbukti melalui riset merupakan salah satu aktivitas yang jauh lebih efektif untuk mengembangkan kapasitas orang dibanding training misalnya, atau seminar, atau mentoring. Karena ada sebuah prinsip, pengalaman adalah guru yang terbaik Mas ya. Learning by doing itu the best teacher. Ya, learning by doing. Nah, by doing itu ya by doing something yang Anda delegasikan. Ya, saya dulu ketika kerja di sebuah perusahaan konsultan, atasan saya itu mendelegasikan tugas-tugas yang penting kepada saya untuk presentasi di depan direktur, presentasi di depan CEO. Padahal dia sendiri mestinya bisa melakukan itu, tapi dia mendelegasikan kepada saya. Saya grogi pertama kali ya. Saya masih umur 30-an tahun waktu itu, masih muda. Disuruh presentasi di depan klien kami, CEO. Itu pendelegasian tugas Mas. Tapi ya saya berani saja, dan saya merasa bahwa proses itu mengembangkan kemampuan saya sebagai seorang speaker gitu ya. Jadi kalau tugas Anda berkembang, Anda juga ikut tumbuh Mas, berkembang. Ya. Jadi itu ya apa yang bisa didelegasikan ya, tidak hanya tugas-tugas rutin, tapi juga tugas-tugas yang menantang, yang challenging Mas ya, yang challenging, supaya Anda bisa mekar jiwa Anda dan raga Anda, batin Anda, mekar gitu Mas ya. Tidak loyo, tidak stagnan. Nah, di dalam slide berikutnya ini, di dalam slide 31 ini siapa yang didelegasikan? Ya, orang yang telah mampu dan bersedia mengambil tanggung jawab melaksanakan tugas tersebut ya, mampu dan bersedia. Orang yang ingin mempelajari tugas-tugas untuk mengembangkan kemampuannya, atau orang yang ingin membuat pekerjaan mereka menjadi lebih menarik dan menantang. Nah, ini Mas ya. Memang kadang-kadang tidak semua anak buah Anda itu suka ya dikasih tugas-tugas baru ya, kadang-kadang mengelak gitu ya. Mungkin merasa kerjaannya sudah overload, ya oke lah fine. Atau memang ada orang-orang yang pekerjaannya tidak overload tapi dikasih tugas-tugas yang menantang takut, males-malesan, itu orang yang tidak mau berkembang Mas. Ya kalau anak buah Anda seperti itu harus di-upgrade itu Mas. Anda harus kasih tahu bahwa learning by doing itu adalah metode terbaik gitu ya. Jadi memang orang-orang yang ingin mempelajari tugas-tugas untuk mengembangkan kemampuannya ya, atau orang yang ingin membuat pekerjaannya menjadi lebih menarik dan menantang, challenging. Jadi itu yang layak didelegasikan tugas ya. Jadi orang-orang yang penuh dengan inisiatif. Saya yakin Anda punya anak buah misalnya 5. Dari 5 itu mungkin ada beberapa orang yang
lebih adaptif ya, lebih responsif terhadap delegasi dari Anda. Ada yang mungkin kalau didelegasikan agak sedikit ogah-ogahan. Tapi mudah-mudahan Anda bisa menemui anak buah yang ketika dikasih tugas sama Anda, ya Anda bisa semuanya bisa menyambutnya dengan sukacita, ya, dengan antusias. Itu berarti Anda sebagai leader itu berhasil, Mas. Ya Mbak-mbak ya. Nah di dalam slide 32 ini langkah-langkahnya Mas untuk mendelegasikan tugas. Yang pertama perjelas penugasan, tentukan rentang penugasannya, perbolehkan karyawan untuk berpartisipasi, beritahu kepada yang lain mengenai pendelegasian tersebut, dan kemudian monitor hasil kerjanya. Mari coba kita elaborasi Mas ya, secara lebih detail di bagian slide berikutnya ini. Ya, perjelas penugasan, ini yang paling penting Mas. Merupakan tanggung jawab Anda sebagai leader ya untuk memberikan informasi yang jelas mengenai apa yang didelegasikan, hasil kerja yang Anda harapkan, dan jangka waktu atau kinerja yang Anda harapkan. Ini yang paling kunci nih Mas. Ya. Apa yang didelegasikan itu? Ya. Hasilnya apa? Dan kemudian jangka waktunya. Ya. Jadi ketika misalnya Anda mendelegasikan tugas untuk membuat laporan kepada anak buah Anda, membuat presentasi misalnya, ya Anda bilanglah presentasinya kalau bisa yang mendalam data-datanya, ya. Yang kaya, ya. Ada banyak grafiknya, desainnya menarik, ada banyak grafiknya. Jangan yang jadul, ya. Kemudian kalau bisa minggu depan sudah harus selesai di meja saya. Ya. Jadi seperti itu Mas, ya hasilnya seperti apa, ya kontennya yang Anda harapkan, dan kemudian kapan harus selesai. Nah ini Mas ya, seringkali orang ngasih delegasi tugas tanpa kejelasan seperti itu. Ini tolong dikerjakan tanpa ada instruksi khusus apa yang Anda harapkan. Itu kadang-kadang jadi hasilnya tidak optimal dan bahkan tidak dikasih deadline, ya sudah terlambat. Ngasih delegasi itu kadang-kadang lebih mudah tertulis Mas ya, pakai email. Tolong saya dibikinkan presentasi mengenai the future of business strategy ya, atau the future of our plan strategy ya, business strategy. Tolong isinya mencakup A, B, C, D, E. Ya. Banyak grafik, ya, dikasih desain yang menarik, ya. Ada gambar-gambar ilustrasi yang menarik, ya. Anda bisa cari di sumbernya ini, gitu ya. Kalau perlu Anda ngasih contoh, saya ingin contohnya seperti ini, contohnya terlampir. Gitu ya. Dan saya harap minggu depan sudah Anda email ke saya. Itu Mas, ya, hasilnya jelas. Jadi poin-poinnya, bullet poinnya itu jelas. Kapan selesainya jelas. Ya, jadi ini kalau ngasih email itu ya kalau bisa poin-poin juga Mas. Jangan narasi yang nggak jelas, panjang lebar gitu. To the point. Nah, itu yang menerima tugas kan juga menjadi jelas Mas ya, apa harapannya. Presentasi seperti apa yang diharapkan. Ya. Dan kemudian kapan selesainya. Jadi seperti itu Mas. Ya, itu contoh mengenai mendelegasikan tugas untuk membuat presentasi. Ya, jelas. Kemudian yang nomor 34, tentukan rentang penugasan karyawan. Ya, setiap tindakan pendelegasian akan terlaksana dengan batasan-batasan tertentu. Anda perlu menentukan apa batasan wewenangnya sehingga karyawan mengetahui rentang penugasan mereka. Ya. Jadi kadang-kadang ada penugasan-penugasan yang memang membutuhkan decision making dari pihak lain ya. Misalnya Anda mendelegasikan tugas untuk melakukan negosiasi, tolong itu negosiasi dengan vendor itu X. Besok dia mau datang, Anda yang negosiasi. Nah Anda kan ngasih batasan-batasan, ini saya mintanya seperti ini, harganya harus seperti ini, tolong spesifikasinya seperti ini, barangnya dikirim harus tanggal seperti ini. Nah, tapi kan kemudian kadang-kadang vendornya minta negosiasi. Nah, Anda bisa ngasih batasan. Oke, saya kasih kewenangan pada Anda untuk menentukan sampai harga sekian. Kalau misalnya tidak deadlock, baru Anda kasih tahu ke saya. Tapi kalau tidak deadlock, ya Anda selesaikan negosiasi itu sampai tuntas. Terjadi kesepakatan harga, kesepakatan spesifikasi barang, dan kesepakatan tanggal pengiriman. Dan juga term TOP-nya, term of payment-nya. Jadi jelas Mas di awal bahwa saya kasih batasan negosiasi sampai harga sekian, ya 1 juta misalnya atau 10 juta. Kalau di atas itu masih mentok harga itu ya Anda konsultasi ke saya. Tapi kalau Anda berhasil deal di bawah harga 10 juta, oke, good. Jadi dikasih batasan Mas, simpel kayak gitu ya, dikasih batasan. Ya. Atau tadi misalnya
eh, katakanlah tadi mau presentasi ya, waktu mau presentasi kan bahan-bahannya harus menarik. Ya, saya kasih wewenang kamu misalnya membeli data atau butuh uang dana untuk mendapatkan data, kan data-data bisnis strategi kadang-kadang harus beli Mas ya. Ya saya kasih budget sekian juta, silahkan Anda pakai sendiri, tidak usah lagi minta ke saya lagi. Jadi sudah dikasih budget jelas, sampai sekian ya bebas Anda menggunakannya. Jangan ketika mau beli barang saja harus konsul lagi sama atasan. Mau beli di mana, konsul lagi sama atasan. Ya itu kan atasannya jadi pusing Mas ya. Andanya pusing ya. Jadi Anda harus mendidik karyawan Anda, anak buah Anda supaya lebih mandiri. Anda ngasih batasan-batasan saja. Saya kasih budget sekian, silakan Anda cari datanya sendiri. Terserah Anda. Gitu Mas, kalau saya ya. Kalau saya sebagai seorang leader ya. Nah, tapi memang makanya ini di halaman slide 35 ini. Perbolehkan karyawan untuk berpartisipasi, libatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan mengenai cara-cara terbaik dalam menuntaskan tugas yang akan didelegasikan. Nah, ini penting, makanya tadi saya kasih tahu ya, misalnya tadi si Mr. Alex suruh bikin presentasi. Minggu depan harus sudah selesai, data-datanya harus kaya. Supaya datanya kaya, ya kita kasih anggaran untuk membeli data, mendapatkan data mungkin dari lembaga-lembaga riset gitu ya. Nah, terserah caranya dia lah, mau cari di mana, caranya bagaimana, apakah mungkin dia mau cari yang gratisan, terserah selamat. Terserah Mr. Alex Pak ya, Mas ya. Pak Ibu-Ibu ya. Jangan kemudian kitanya micromanaging istilahnya, kita arahkan. Pak Alex kamu belinya di sini, kalau bisa harganya sekian. Tolong warnanya presentasi harus seperti ini, ya, fontnya seperti ini. Itu micromanaging. Tapi saya pernah punya atasan seperti itu Mas. Memang secara kepribadian orang-orang itu punya dua kepribadian Mas. Secara umum orang itu. Ada yang tipe helikopter view, ya, big picture. Jadi kalau atasan Anda tipenya seperti ini, Anda ngasih tugas ke anak buah Anda itu hanya fokus pada result akhir ya. Saya nggak mau prosesnya seperti apa, terserah Anda lah. Saya empower Anda. Decision making ada di tangan Anda. Saya hanya hasil akhirnya seperti ini. Tapi ada beberapa atasan yang tipenya ini Mas, tipenya itu attention to detail. Jadi kalau dia ngasih delegasi itu dia sampai detail-detailnya dia tentukan sendiri ya. Bahkan ketika proses berjalan dia masih intervensi itu kadang-kadang annoying. Namanya micromanaging itu Mas. Micromanaging. Saya pernah punya atasan seperti itu perempuan. Ya, jadi sayanya pusing itu. Saya suruh bikin materi pelatihan Mas, materi training. Dia sampai sedetail-detailnya itu, bahkan tabelnya harus seperti apa. Menit-menitnya seperti apa, kamu bicara ini di menit keberapa, detail. Ya fine sih, tapi dianya intervensi terus, jadi sayanya agak sedikit. Ya tapi itu tipe Mas ya, kita harus pahami juga. Nah kalau Anda sebagai seorang leader menurut saya harusnya titik tengah Mas ya, jangan terlalu bebas, tapi juga jangan terlalu detail. Menurut saya tadi lebih baik tengah-tengah, kasih ekspektasinya seperti apa Anda, kasih wewenangnya sampai segini harganya misalnya atau gimana. Setelah itu proses berikutnya ya terserah Anda. Terserah anak buah Anda. Dia dikasih kebebasan, kasih freedom. Freedom to decide. Itu namanya empowerment Mas, empowering. Sehingga bawahan Anda juga belajar mengambil decision. Tidak dari Anda terus decision making-nya. Ya, empowering. Nah, dia belajar juga menjadi seorang leader. Jadi nanti kalau Anda pindah atau Anda dipromosikan, anak buah Anda juga sudah terbiasa untuk mengambil keputusan. Itu Mas ya. Nah yang berikutnya di halaman 36 ini beritahu yang lain mengenai pendelegasian tersebut. Anda perlu memberitahu kolega dari karyawan atau supervisor manager lain bahwa Anda telah mendelegasikan tugas kepada seseorang. Tunjukkan pada mereka bahwa Anda telah benar-benar percaya terhadap kemampuan staf Anda itu dalam menyelesaikan tugas tersebut. Ya. Jadi Anda misalnya tadi negosiasi Anda sudah serahkan ke Mr. Budi misalnya. Ya Anda bilanglah sama rekan-rekan Anda yang lain, atau kalau perlu bagian keuangan, bilang sama bagian keuangan. Untuk negosiasi sudah saya delegasikan kepada Mr. Budi, ya, nanti dia yang akan menentukan. Jadi nanti orang keuangannya yang menyediakan dana juga bisa langsung berinteraksi dengan Mr. Budi, tidak lagi dengan Anda untuk negosiasi. Atau dengan orang gudang misalnya, orang gudangnya misalnya, atau orang pengadaannya.
ya, procurement-nya, atau orang delivery-nya. Nah, yang terakhir nih di halaman 37 Mas ya, Anda monitor hasilnya. Ya, monitoring memungkinkan Anda membuat penyesuaian yang diperlukan agar tugas yang didelegasikan dapat dituntaskan dengan baik. Ya, tadi sekali lagi contohnya adalah Anda memberikan tugas kepada Mr. Alex untuk membuat presentasi yang wow. Ya, materi presentasi yang cetar membahana. Anda sudah ngasih batasan-batasan, sudah ngasih outline-nya, ngasih deadline-nya minggu depan. Ya mungkin di tengah-tengahnya ya, 3 hari dari sekarang ya Anda lihatlah, cek aja di progresnya. Sudah sampai mana Pak Alex ya. Atau mungkin Anda bisa kirim ke saya draftnya dulu gitu ya. Anda ngecek draftnya. Jadi ngecek seperti itu Mas ya, progres. Atau tadi Anda mendelegasikan negosiasi mengenai pengadaan barang. Ya Anda cukup cek lah sampai sejauh mana negosiasinya. Apakah sudah sampai negosiasi harga atau baru masih negosiasi spesifikasi barang gitu ya. Jadi Anda monitor Mas. Monitor terus supaya hasilnya menjadi lebih optimal. Ya. Nah di dalam bagian berikutnya ini ya nomor 38 saya ngasih tugas lagi nih sama Anda delegasi ya. Jadi lakukan proses delegasi tugas kepada tim Anda, salah satu anggota tim Anda dengan mengacu pada langkah-langkah yang diuraikan tadi Mas. Ya tolong Anda tentukan tugas apa yang Anda mau delegasikan, Anda pikirkan, ya sekarang atau besok setelah video ini Anda tonton. Kemudian Anda lakukan delegasi lah, ya seperti 5 langkah tadi ya. Tugasnya jelas, ekspektasinya jelas, deadline-nya jelas, wewenangnya jelas, ya. Kasih kebebasan karyawan untuk berpartisipasi dalam mencari cara kerja terbaik, kemudian beritahu yang lain, dan kemudian dipantau. Ya, jadi ini sekali lagi pendelegasian tugas itu salah satu cara terbaik untuk mengembangkan karyawan Anda. Ya. Bukan hanya untuk melimpahkan tugas, membuat karyawan Anda capek, bukan. Tapi the best way to develop your people itu melalui pendelegasian tugas, empowering. Learning by doing itu terbaik. Dari situ kita bisa membuat anak buah Anda tumbuh. Dan tentu Andanya juga bisa mengerjakan tugas lain yang lebih strategik, Mas ya. Andanya tidak lagi harus terjebak rutinitas. Kan kadang Anda pemimpin kan perlu berpikir strategis Mas ya. Tugas-tugas yang rutin yang tidak perlu pemikiran ya didelegasikan lah. Supaya waktu Anda yang lebih berharga, waktu Anda yang berharga itu bisa dialokasikan untuk mengerjakan tugas-tugas lain yang lebih strategik. Oke, terima kasih. Itulah paparan kita mengenai leader sebagai seorang task alokator. Ya. Dalam video berikutnya nanti kita akan bedah tugas-tugas lain sebagai seorang leader supaya Anda menjadi leader yang legendaris. Terima kasih.